Oh, aku akan cerita tentang kepulanganku dari Singapura. Aku pulang bukan dipulangkan majikan, ya. Aku pulang sendiri. Tadinya aku urus semua sendiri. Aku lewatnya ferry Batam. Aku cari tiketnya di Google. Nah, di situ kita harus booking tiket ferry. Dan aku harus swab dulu dari Singapura. Aku harus swab dulu. Itu pun hasilnya harus negatif. Lu swabnya harus di bawah jam 5. Itu keluarnya besok. Kalau you swabnya di atas jam 5, keluarnya besoknya lagi. Jadi 2 hari keluarnya. Tuh. Jadi aku semua itu carinya di Google. Dokternya di klinik King Uwe Clementi Avenue 2. Oke. Terus sudah keluar, aku udah booking tiket. Tapi sebelum lu pesan tiket, sebelum you swab, you harus pesan tiket dulu. Kalau nggak boleh. Nah, terus work permit juga nggak boleh di cancel dulu. Kalau kau naik ferry, work permit nggak boleh di cancel. Tapi kalau naik pesawat bisa, karena lu bisa pakai satu kertas itu. Tapi kalau naik ferry nggak bisa. Terus sampai Batam, aku di Banda Center, aku di swab lagi sama mereka negatif. Terus aku nunggu di situ dari jam 2 siang sampai jam 9 lebih malam di Batam Center. Nunggu di situ sampai berapa jam itu? Ya, 1 hari lah, hitungnya 1 hari sampai malam. Dan kita menunggu orang TKW TKI dari Malaysia. Jadi kita dijadikan satu di situ. TKI dari Malaysia itu 200 orang. Jadi kita digabungkan di situ sama mereka. Nunggu mereka lagi sampai jam 9 lebih. Nah, baru kita naik bus. Naik bis kalau Indonesia bis. Di luar negeri bus. Nah, kita naik bus, di situ rame-rame satu bus, kan ada videonya juga di situ. Ya. Terus kita di situ sampai di tempat ujung mana sih Batam itu? Aku pun lupa. Nanti aku kasih alamatnya di situ. Batam apa itu? Nah, di situ kita pun masih juga di apa sih namanya, rapat lagi meeting lagi di situ, meeting ya, selama orang banyak itu, pokoknya ada 200 lebih orang lah gitu di situ. Dan siapa yang negatif, siapa yang positif. Nah, kita dikasih kamar, satu kamar ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Nah, kalau kita sudah dikasih kamar, itu paspor kita dipegang sama mereka, sama Pak polisi lah. Di situ bilangnya Pak polisi, yang jaga-jaga situ kan Pak polisi. Gitu. Terus paspor dipegang sama mereka. Tapi sebelum perjalanan itu kita naik bus, kita dimintain uang sama supirnya, sama kenek bis itu dimintain 5.000 atau 10.000 untuk beli kopi. Jadi kita ibarat kita bayar lah ya gitu. Jadi nggak masalah juga sih. Jadi nggak usah diperhitungkan masalah itu kan ya. Kita kasih 5.000 atau 10.000 buat mereka. Terus kita udah sampai situ, masuk kamar, dan kamar mandinya baunya amis banget. Dan kamar mandi itu jorok banget. Jadi kita harus langsung bersihkan itu kamar mandi, cuci dulu kamar mandi dan baru bersih. Terus tempat tidur kasurnya cuma 2 kan. Jadi aku tidurnya di tempat tidurnya, kasurnya ada orang 2 itu yang tidur, karena yang satu punya anak, yang satu dari Malaysia. Terus ya pokoknya cucilah kamar mandi itu lah ya. Di situ kita dikasih makan 1 hari 3 kali, makannya juga enak. Tapi kalau kita mau jajan-jajan, ada tempat jajannya gitu kan. Satu minuman ibaratnya kau beli kopi ya 5.000. Kalau air panas dia gratis, kasih kau gratis gitu. Terus kalau kau beli jajan-jajan lain ya harganya antara 15.000, 10.000. Itu pokoknya di antara harga-harga itulah gitu. Tapi kalau buat TKW kayak kita dari luar negeri atau dari Singapura gitu, nggak jadi masalah juga gitu ya. Jadi ingat, kalau kamu mau karantina atau mau pulang ke Indonesia, siapkan uang. Terutama perempuan tuh siapkan itu pembalut.
kan. Nanti kalau kau datang bulan sewaktu-waktu kan kita nggak tahu gitu. Terus di situ pun nggak dibilang terlalu ketat juga, nggak terlalu bebas juga nggak, ya kamu bisa keluar tapi kan nggak boleh keluar pagar, paling keluar di daerah sekitar situ ya. Rumahnya kayak di Singapura lah, terus keluar dari daerah situ aja kan. Kalau lu berarti kalau lu keluar dari situ kan ya muter-muter aja di situ gitu ya. Jadi tekone resek mak bisa kumbah tekone resek Ya kok apa-apa. begitu. Jadi ceritanya begitu, karantina 8 hari. Pas itu lu beli tiket, pesen tiket sendiri, itu pun keluar duit lagi. Keluar dari kantor karantina, nunggu lagi paspor, ngantri banyak orang, selama 300 orang karena hari itu tambah lagi orang. 300 orang aku nunggu paspor, dan terakhir pasporku itu dipegang sama satu petugas, nggak dikasih ke aku. Emosi aku. Paspor mereka udah dikasih, aku nih orang yang pertama masuk ke situ. Pasporku nggak dikasih. Oke, diam. Habis itu aku tunggu-tunggu kok nggak ada. Habis aku tengok di tangan dia tuh masih ada paspor 3, tapi nggak dikasih juga. Gobloknya itu petugas tuh kan. Nah terus lepas keluar situ kita harus naik taksi online, bayar 150.000. Nah itu katanya sampai bandara ya kan, ternyata enggak, cuman sampai itu aku harus pergi ke hotel dulu, nginep 1 malam karena tiketku besok pagi. Tiketku besok pagi. Sebenarnya kalau mau tidur lagi di situ juga nggak apa-apa, tapi aku nggak mau. Dan aku di hotel bayar 320 1 malam tuh. Itu kalau beli makan di situ bayar. Jadi makannya kopi 10.000. Gak jadi masalah juga sih. Terus total aku beli taksi online itu sampai besok pagi antar lagi ke bandara. Jadi total harganya 350. Dia kasih aku harga 350. Itu aku masih kasih uang sedikit-sedikit gitu sama dia kan. Oke, tapi kan aku kan juga suruh muter-muter juga karena aku beli tiket sama itu tukang taksi juga, aku suruh antar beli tiket. Dan tiket pesawatku itu harganya 1.745.000. Itu Batik Air dari Batam sampai Semarang, transit Jakarta. Jadi kita cuman turun di Jakarta, cuman pindah pesawat dan ambil tiket dari Jakarta Semarang. Jumlah ambil itu aja, tapi bagasi tidak diambil, ambilnya di Semarang. Nah, situ aku udah sampai situ, terus dari Jakarta aku langsung pindah Batik Air Semarang. Di Semarang tidak ada karantina, langsung bisa ambil taksi pulang. Dan aku naik taksi lagi bayar 350.000 sampai rumah, dan aku pun ada kasih sedekah lah sedikit sama tukang taksinya 100.000. Lumayan juga kan. Itu ya udahlah, nggak apa, yang penting kan sampai rumah selamat. Itu ceritanya di karantina seperti itu. Oke, perjalananku dari Batam dari Singapura ke Batam, ke Jakarta, ke Semarang.